Dan apa motivasi para ulama menampilkan hadis-hadis dhaif atau maudhu dalam bab keutamaan? Ada dua nanti. Nah, ini penting belajar di ilmu hadis, pakai ilmu kita bacanya. Yang satu, kalau Anda temukan hadis-hadis dhaif misalnya, atau bahkan palsu dalam kitab ulama, itu biasanya bukan ingin menjadikan sandaran sebagai hujah secara langsung, tapi ingin menunjukkan perbedaan antara sahih dengan dhaif. Tujuan pertama. Jelas ya? Sebab kalau nggak ditampilkan, nanti orang nggak tahu mana sahih, mana dhaif. Makanya kalau Anda ngaji yang Al-Bukhari, gampang, sahih semua. Sahih semua sudah. Hadis Muslim sahih semua, jelas. Tapi kalau Anda buka Sunan Ad-Darimi misalnya, gimana bedakannya? Terus kalau Anda nggak kenal yang di situ, sementara udah Bukhari aja misalnya, itu berpikirnya dangkal. Kenapa? Karena nggak semua hadis itu ada di kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kan punya masa, punya waktu, meninggal, nggak sempat mengumpulkan semua. Yang neruskan siapa? Imam Muslim. Imam Muslim meninggal, siapa yang neruskan? Al-Hakim Naisaburi dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim Naisaburi meninggal, siapa yang teruskan? Nggak ada. Karena itu nggak semua cakupan dalam hadis ada di Sahih Al-Bukhari. Anda ingat dari Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, pengen sujud tuh, telapak tangan dulu apa lutut dulu? Cari di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Karena hadisnya nggak ada di situ. Al-Bukhari itu tema umum. Kalau pengen ngaji hadis terkait bab fikih, buka kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Nah, di kitab Sunan ini karena masalahnya fikih, bukan masalah umum, maka mesti dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini yang dipakai, ini yang bermasalah. Kalau ada yang sahih, pakai yang sahih, jangan gunakan yang dhaif. Nanti ada kualifikasi. Bab-bab yang pokok, yang usul, nggak boleh pakai yang dhaif, harus yang sahih. Misal dalam sholat kan pokok, nggak boleh pakai hadis dhaif. Gitu. Nah, tapi banyak nanti datang bab-bab tentang sholat itu terkait dengan hadis dhaif. Jangan sandarkan di situ, jangan pakai itu. Ya, misalnya di bulan Rajab kan banyak tuh, banyak di bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis dhaif, sisanya palsu. Kan? Banyak sekali hadis dhaif, sisanya palsu. Tapi berarti nggak ada yang sahih, ada yang sahih. Ada yang sahih tentang Rajab, misalnya di hadis Muslim nomor hadis 1679 sahih tentang keutamaan Rajab itu. Ya, nanti ada yang tentang puasanya, ada yang tentang ibadahnya, ada yang tentang memuliakan yang hurumnya, ada. Nah, kalau ada yang sahih, nggak usah pakai yang dhaif. Itu maksudnya. Tapi jangan Anda simpulkan karena dhaif kok ada amalannya. Ntar dulu, cek dulu ada yang sahih nggak. Yang kedua, biasanya menunjukkan afdhaliyatil amal atau keutamaan amalan, bukan yang pokok. Tapi amalan-amalan umum yang utama, yang menunjang kepada yang pokok. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal bahkan punya prinsip, daripada pakai pendapat, mendingan pakai hadis sekalipun dhaif. Itu Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad tuh rujukannya siapa? Rujukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Rujukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rujukan Syekh Al-Albani. Jadi rujukan itu imam besarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu masih menggunakan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Keutamaan amal itu yang umum, yang pokok-pokok, yang umum, bukan yang pokok, yang mendukung keumuman. Misal kita misalnya ingin belajar tentang ilmu. Ya, ini kan belajar kan, utama kan? Ya kan? Nah, untuk mendukung kita semangat kan butuh motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi, bagaimana bisa ke sini? Ini kan dimulainya subuh nih. Bahkan ada yang datang sebelum subuh tuh. Kalau nggak punya motivasi, nggak mungkin datang ke sini. Ngapain? Online aja bisa. Kan? Anda butuh motivasi. Maka para ulama menghimpun hadis-hadis selain yang sahih, ada keutamaan-keutamaan, sanadnya memang dhaif, tapi isinya berkesesuaian dengan yang sahih. Bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna. Maka yang seperti itu masih bisa diambil. Jelas ya? Nah, begitu cara memahaminya. Jadi jangan langsung simpulkan, tinggalkan kitabnya, enggak. Musibah kalau begitu. Imam Al-Ghazali itu banyak kitab hadis palsunya, tinggalin, gak usah dibaca. Berarti dia belum paham, belum baca berarti itu. Belum baca. Nggak begitu, musibah kalau begitu ntar. Ya, cara memahaminya bagaimana? Nah, termasuk di sini. Ini hadisnya jelas dhaif, bahkan mendekati palsu, bahkan nggak tersambung ke Nabi SAW dalam yasih. Tapi dari segi makna, segi matan, itu ketersambung, ada korelasi. Apa korelasinya? Bukankah orang yang cinta ilmu dan benar-benar cinta ulama-ulama yang benar, dia akan mendapat bagian kebaikannya?